Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, rajul qayyimata bilal halal qadilla bil'alil azim. Nahdiratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Badi'a lima qadalla al-Badi'a halimana al-Badi'a jama'ah syekhana wa alimina. Wazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansar Rasulullah majid ma'a Rasulullah. Subhanallah wa hajarallah wa yunisajin baqiyil muqaddam. سيدنا محمد عليه وعلى وسلم والمصوصة الله يقول الغدر الجيلاني ويقول أحمد سيدي سابو يزيد البسطامي ويقول بن سيما الشمان المداني ويقول علم سيدي سيما محمد بن محمد بن الغزالي ولما الشبي والنمي وقال الحنبالي الشيخ مولانا محمد رسول البجل سيبي رب الرسالة سيبي البراء لا الشيخ وقشب الرجاس معنا لسكن ورب رحنا العمل علامة سيب الكرم أبو محمد من بدل سيما زين والغنى سلمان الفنجري وإلى رحيم وآل إمام محبه الحال والحدث سلم إبراهيم وغسلنا رهي آبائنا وأمهاتنا جميع شيخنا وعالمنا لمن أنفق وما له مجاهد ومسلم لهذه المجلس الله قد غشام الرحمة المولى لدرجة بالجنة هدى علينا ولنحن أجل من بركاتهم وأنوارهم وسلم والمغسل ونبحاتهم ونبي زمرتهم ويتوفانا على يدهم من حسب مكسب العذاب ولا حساب ولا عذاب وأكونة صالحة سيدنا بنبي سير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي كرم الآباءنا والأمهات. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات كامل الشمال والصفات سيدنا ونبينا ولنا محمد صاحب المعجزات والكرامات. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور درسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتح زل ذكرهما وبالعلم النبي يعلم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. قال المالك رحمه الله تعالى ونفعنا به بجميع علومه وحشرنا بزمرات بالدارين آمين. الثالث أن يعمل على مقتضى ما آمن به ظاهرا وباطنا. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Mu'awanah halaman 4 di tengah bahagian yang ketiga masih tentang menguatkan keyakinan dan mengikhlaskan niat. Jadi keyakinan kita dan ikhlas niat itu perlu kita bujurkan. Sebab niat kita itu bila salah, setiap amal pekerjaan kita itu kadang menjadi pahala dan kadang menjadi ibadah. Walaupun zahiriyahnya ibadah. Tapi bila niatnya kada pas, kada jadi ibadah. Ujar Rasulullah innamal a'malu binniyat. Pekerjaan itu tergantung niat. Nah, jadi niatnya ini yang kita luruskan. Beramal beribadah, niat yang kita luruskan. Gawian baik, tapi niatnya kada baik, kada jadi ibadah. Kita bersedekah bagus, pahala, tapi niatnya riya, niatnya ujub, niatnya pamer, kada jadi pahala, kan ibadah.
Sembahyang ibadah juga. Tapi niat sembahyang apa? Ujub riyanya ada, atau sembahyangnya kada sah sesuai rukunnya, kada pas, maka ibadahnya juga sia-sia. Nah makanya beramal beribadah itu harus ada ilmunya. Kada berilmu kada jadi pahala. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, beramal kada berilmu maka amalnya itu ditolak oleh Allah. Jadi niat perlu kita luruskan. Nah, yang ketiga supaya yakin dan lurus niat adalah ayya'mal ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan. Bahwasanya dia beramal atas menuntut apa yang dia beriman dengan Allah zahir dan batin. Artinya dia beramal itu semata-mata mengharap zahir dan batinnya itu ridha Allah. Jadi beramal itu mengharap keridhaan Allah. Mengharap pahala pun kada boleh gajar. Boleh, tapi itu makamnya makam awam. Jadi hidup kita ini kita tingkatkan, asalnya makam awam, naikkan makam yakin, makam khawas. Nah, kemudian naikkan lagi ke makam khawasul khawas. Bila kita beramal mengharap pahala, mengharap masuk surga aja. Tapi kalau kita mengharap ridha Allah, surga dapat, keridhaan Allah dapat. Bila keridhaan Allah dapat itu di atas segala-galanya. Surga itu kada ada apa-apanya. Surga itu kada ada apa-apanya. Apalagi dunia ini begini. Surga aja yang kita harapkan ya Allah, luar biasa. Surga itu harap pada dunia. Tapi kalau ridha Allah itu harap pada surga lagi. Nah jadi yang kita cari itu kita tingkatkan niat setiap amal, setiap pekerjaan mencari ridha Allah. Jadi tugas kita itu hanya beramal, balasan urusan Allah. Dan Allah berjanji, wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal salih, wa may ya'mal minas salihat, barang siapa yang beramal salih, beramal beribadah bagus niatnya, wa huwa mu'min, nah maka dia itu nyata ada orang itu beriman diakui oleh Allah. Bila sudah beriman diakui oleh Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami hidupkan dia dengan penghidupan yang thayyib. Jaka ibarat itu hidup itu nyaman, hidup itu tenang, hidup itu sugih, sugih hati, sugih zahir, sugih batin. Kadada hati itu nampak mosangan, kadada. Pokoknya hendak apa aja ada jalannya, karena sudah Allah yang memenuhinya itu Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Cuma syaratnya man amila salihan. Jadi yakin dia bila beramal saleh pasti kehidupan itu akan nyaman. Janji Allah Ta'ala itu janji. Nah, jadi makanya luruskan kita nih semata-mata mencari ridha Allah. Gawian apa cari ridha Allah. Jangan cari balasan. Sama kita bawa pengantinan itu juga. Carilah ridha Allah, menyumbang lawan si pengantin, mengisi amplop, bujur-bujur niat karena Allah, membantu nang si pengantin. Jangan menyumbang amplop niatnya minta balas. Jadi kita nyumbang tuh ditulis kakak ngaran di amplop tuh udah salah aja, kada jadi masalah. Tetapi hati niatnya
jangan minta balas. Kena aja aku bila giliran aku kena nyaman aku di orang jangan. Itu karena manusia. Nah aruh juga sama. Aruh orang pengantin itu niatnya syukur. Syukurnya apa? Alhamdulillah anak dapat jodoh. Niatnya syukur. Jadi nampian berapa juta kegiatan makanan ini, makanan itu, pelaminan ini, pelaminan itu jadi ibadah apabila niatnya syukur. Jangan niatnya pesta, dosa. Boleh niatnya pesta, dosa. Dosa ada gampangan. Jadi niatnya syukur. Syukuran anak dapat jodoh itu. Jadi ketika orang datang sarwa, amplop ke orang kada ikhlas saja. Ikhlas. Karena niatnya syukur. Jangan niat berdagang. Makanya benar berdagang supaya bujung. Itu kan jadi pahala. Lapah aja maka. Baik amalek manusia takor 2 kali rugi, dunianya rugi, akhiratnya rugi. Nah, makanya pengantinan itu niatnya bujur-bujur syukur kepada Allah bahwa anak dapat jodoh. Jadi jangan niat minta balas atau apalagi minta amplop makanya dia jadi amal ibadah dosa. Kalau jadi amal ibadah. Jadi niatnya syukur. Nah nantulak itu juga kita nantulak amplop. Jangan diakalan nih. Ini amplop isinya amplop juga. Amplop isinya amplop juga. Ya Allah. Supan lawan manusia. Ada usaha kan bapak. Tulak belinya kada denang dijulung kada usaha. Kada perlu menipu diri. Apa menipu diri? Itu dia amplop isinya amplop. Apa dah? Kada isi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi niat setiap pekerjaan kita itu niatnya. Bila niat yang baik jadi ibadah. Di pengantinan tuh niatnya syukuran. Berapa juta aja nampian keluarkan tuh jadi sedekah. 10 juta biaya makanannya. Tapi biaya niatnya syukuran. Jadi sedekah amal jariah nama makan sekampungan. Jadi sedekah. Asal niatnya syukuran. Tapi kalau niatnya mengharap berian orang, kan jadi apa-apa. Ada jadi apa-apa. Ya namanya kesorangannya tuh. Nah, jadi semuanya hati nang menyetelnya hati ya Allah. Sehati kita setel. Niatnya semata-mata syukur kepada Allah. Nang tolak niatnya silaturahmi. Juga nonton saruan nih. Niatnya silaturahmi memberi amplop, niatnya menolong si arwah pulang. Banyaknya sidin pengantinan, jujuran sidin berapa, arwahan berapa, banyaknya sidin. Ayah aku membantu berapa, memberi amplop berapa isinya. Nang tolak niat menolong, nang arwah niat sedekah berpahala berataan, nang tolak berpahala, nang arwah berpahala. Nah, sudah niatnya salah, nang arwah dosa, nang tolak dosa, sama pada besi umur dosa. Apalagi gewian dosa pula bejugitan bagiannya. Mendoakan mudah-mudahan mendapat keturunan saleh dan salehah. Jangan mendoakan maksiat kayak pada kabul. Yalah. Kita doakan jangan mudah-mudahan kedua mempelai mendapatkan keturunan saleh dan salehah. Nama doakan maksiat orangnya. Di mana darahnya kabul? Jauh antara langit dan bumi. Nah, begitu. Jadi ini niat kita. Nah, sama dengan pekerjaan lain. Semuanya terdapat di dalam ini niat. Nah, jadi jasidin ayya'mal ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan. Bahwa dia beramal menuntut apa yang dia imani zahir dan batin itu karena Allah. Wa yastamiru zalika, dan dia mengakalkan mengerjakan yang demikian itu istiqamahlah. Wa yubdhilul istita'ata bima hunalika,
dan dia mengorbankan segala kemampuannya terhadap yang demikian itu. Bila kita beramal itu berhikmat di hati itu, berhikmat, jaka bahasa kita itu bersungguh-sungguh. Bila ada niat berhikmat, niat ada bersungguh-sungguh, itu Allah beri. Allah beri hasilnya, itu Allah beri. Pian mengamalkan apakah satu amalan ini, fadilatnya ini misalnya berhikmat, pian mengamalkan, Allah beri hasilnya. Atau kita beramal satu amal ibadah nang kewajiban, sembahyang, puasa, sedekah, silaturahmi, nuntut ilmu, berhikmat. Arti berhikmat itu melawani nafsu nang kulir, melawani nafsu nang malas. Pokoknya berhikmat tadi itu melawani nafsu nang supan, melawani nafsu nang ada hendak keluar, ada hendak jadi, ada hendak istirahat, ada hendak ini itu karasi amal ibadah. Itu namanya jahadu bina mujahadah. Barang siapa nang berhikmat nangka itu, Allah beri hasil. Nah, jadi Allah itu nang dinilai Tuhan itu kesungguhan kita, berhikmatnya kita benar. Wa ila ibadatil isyarah, nah ilah, oleh karena itulah Allah memberikan isyarat dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang yang berjihad pada jalan kami, maka kami beri hadiah kepadanya akan jalan keluarnya. Jadi kita ikhtiar itu tuh hanya menunjukkan bahwa kita tuh berhikmat. Bila kita tuh berhikmat, Allah beri. Sementara ikhtiar kita itu ada bekasnya, ada. Semuanya berian Allah. Kita tuh hanya bekerja. Makanya harus sebutkan, kita tuh hanya tugas beramal aja. Tugas kita tuh hanya beribadah aja. Hadiah dan sebagainya, pahala dan sebagainya, khasiat dan sebagainya itu urusan Allah. Nah, termasuk kita berusaha mencari duit. Begawi ini, begawi ini, begawi ini, itu mujahadah aja, itu ikhtiar aja. Rezeki itu Allah, bukan karena gawian kita itu jadi kita berduit, bukan. Bukan karena gawian kita itu jadi kita sugih, bukan. Tapi karena berian Allah. Amal kita itu kadang beri bekas. Itu yang perlu kita tanamkan di dalam batin. Jadi ingat bahwa nang harta nang kita miliki itu ini berian Allah. Jangan ini usahaku. Nah, jadi karun kayaknya. Ini aku cangkal pang jadi dapat sini. Jadi karun kayaknya. Iya nang pamalar deh ya dok. Orang yang berduit banyak pamalar kata membajadakah tuh ya tuh inya merasa inya nang mencari inya nang dapat duit banyak tuh hanya usaha inya. Makanya orang tuh pamalar. Kada ingat, kada sadar bahwa rezeki nang ada itu tuh Allah nang memberi. Usaha itu ikhtiar aja, dan usaha kada memberi bekas. Itu dalilnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jakanya karena cangkal berusaha itulah lalu sugih. Berapa banyak orang nah udah kita ini nang buhuma, nang berdagang, nang tumbalang kembali bertahan nah sugih. Ada. Artinya menyugihkan Allah. Berapa banyak nang orang begitu santai, tapi kehidupan sendiri sugih. Artinya Allah yang memberi, bukan karena usahanya. Jadi oleh karena itu dekatilah Allah, dekati Allah dengan cara banyak beramal, beribadah. Anda kalau kisah guru Bahari, orang ini anak orang miskin, si raja ini hendak bisi minantu, lawas dan bisi minantu, tapi kadang hendaknya. Lalu si raja ini udah semacam benajar, siapa ada yang hendak lawan anakku malam ini juga, syaratnya malam ini juga sama laman. Cuma jujurannya sekian
apa namanya jakai berduit itu sekian miliar per mata, sekian kilo per mata itu. Nah, sekian kilo beratnya per mata jujurannya, dan syaratnya malam ini juga mendengar ada sakampungan jakai ber kita anak presiden najana menantu syaratnya ini ukuran sekian kilo per mata. Jadi nang lainnya mandam bah ada harapan dimenang oleh permata ini. Permatanya di mana oleh kada mungkin sesugih-sugihnya sepengusaha tetap pada sanggup. Tapi ada seorang anak kampung, seorang yang penuntut ilmu, dia yakin dengan Allah, walladzina jahadu bina, karena dia nafsu benar. Dia berusaha kemana? Ujarnya Allah itu maha kuasa. Siapa yang bersungguh-sungguh dapat menjada wajada. Al-Qur'annya walladzina jahadu bina. Kalau pepatahnya menjada wajada, tulaklah si din ini ke pinggir laut, pinggir pantai. Pemuda yang soleh pinggir pantai. Mapa gawian menimba laut. Aneh bin ajaib, cuma itulah gawian. Ikhtiar. Laut ditimba, nah mulai habis maghrib kukut harus kada memandangkan. Cuma karena orang saleh hatinya ini bersih, dibukakan Allah Ta'ala hijab. Apa hijabnya? Telinga mampu mendengar bahasa hewan, mata melihat karakter hewan. Orang kasyaf diberi Tuhan, orang amal saleh, sehingga dia mampu berkomunikasi dengan iwak. Jadi iwaknya mencangangi si pulan, si pemuda ini nampak kewian nang kayak orang gila aja laut ditimba nya mau karing bang. Sehingga batinnya bercakap-cakap dengan si iwak ini, wahai pulan, mapa kewian ini kamu menimba laut ini? Ujar si pulannya mendengar iwak bertakun, wahai iwak, pokoknya laut ini hendak kukaringakan. Di iwak jangan kematian kami. Mapa gerak? Aku hendak menjadi permata, menbenyalam. Aku kada sanggup permata di dasar laut itu. Pokoknya laut itu timba kukaringakan. Jadi iwak pacangan karing, mati kami. Apa kabar? Pokoknya kata bila kami dah karing aja pemuda, cari akan permata. Jadi iwak ini datang nih, patuanannya binatang yang paling kenal kan hiu. Lapor Tuan Raja, ini ada seorang pemuda hendak mengaringkan laut. Pacangan mati kita sekampungan. Jadi Tuan Raja kada mungkin. Lihat di ternyata si pemuda tetap menembak arus. Nah disitulah Allah memandang himmah kita. Himmah itu artinya ya kesungguhan. Secara akal mungkinlah, kada mungkin. Tapi Allah melihat, oh jalan si pemuda ini bujur-bujur hendak mendapatkan harta tunah. Dia bujur-bujur hendak kawin, cari behimatnya, gawin menimba laut. Maka Allah Ta'ala beri jalan. Allah bukakan geritik iwak tadi, iwak yang kenal. Ujar Raja iwak ikan paus, ikan nang hiu. Wahai tentaraku, wahai angkut akan di dasar laut itu daripada kita matian. Beri inya, angkat akan. Parak subuh menimba kada bempian, datanglah iwak membawakan permata, bawa keluar. Akhirnya dapat oleh si pemuda. Akhirnya si pemuda tersungkur, dia sujud kepada Allah mengucapkan terima kasih. Disitulah batinnya terbuka bahwa usaha kita itu kadang memberi bekas. Kenapa Allah mengabulkan? Allah melihat mujahadahnya ini, sungguh-sungguhnya itu, bujur-bujur serius ya kita hendak mendapatkan harta. Artinya usaha kadang memberi bekas, bukti kadang memberi bekas. Kadang pecahan karing juga, ya kalau masa menimba laut karing. Di situ mujahadahnya. Akhirnya dalam malam itu juga seorang pemuda ini datang lawan putri raja. Itu dalil anaknya.
Jadi Allah lihat dalam batin kita dari cerita ini dan ayat Al-Quran ini, Allah pandang tuh mujahadah kita tuh. Yang mujahadah itu bahasa kita itu behimatnya tuh. Behimat, handang apa? Behimat, bujur-bujur. Handang mati husnul khatimah, behimat, berbuat baik, behimat, beribadah. Artinya behimat itu dikarasi nafsu, itu denah. Nangkulir sembahyang, karasi nafsu. Nangkulir bangun tahajud malam, karasi nafsu. Nangkulir nuntut ilmu, karasi nafsu. Nafsu nanya pasti nambah nak ada baik. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu pasti arahnya pasti nak ada baik, membawa itu nafsu pasti arahnya kepada nang kada baik. Nah, jadi kita lawani di sana. Nah, ketika kita mengarasi nafsu itu, Allah akan memberikan jalan kepada kita. Jadi apa jadinya kita tahu? Dewi namanya kah? Bujur-bujur berdoa kepada Allah, berkhidmat kepada Allah. Summa qala wa min samaratil yaqin as-sukun ila wa'dillah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berpetunjuk dan hidayah kepada kita. Allah mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita, meluaskan rezeki yang halal lagi, banyak lagi berkat, tolonglah amal ibadah, kabulkan segala hajat dunia, hajat akhirat, diberikan pesan yang salih dan salihah. Syirin Nabi wa Nabi, suratul Fatihah.